Halo teman-teman, dalam tutorial kali ini kita akan mengetahui tentang operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment yang digunakan mengisi nilai ke dalam satu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan sama dengan. Perhatikan perintah berikut. A sama dengan A tambah 1 artinya menambahkan nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Kode ini dapat disederhanakan sebagai berikut. A tambah sama dengan 1. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan pengguna operator penugasan dalam JavaScript. Sekarang kita buat folder baru. Dengan nama operator penugasan.cs. Operator penugasan, enter, lalu kita ketikkan script ini var A sama dengan 1 titik koma, enter. Console.log nilai awal A teman-teman. Untuk script operator penugas.cs, scriptnya seperti ini saya ketikkan tadi. Sekarang coba kita uji cobanya. Mode maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang ke operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmetika di JavaScript. Tambah yaitu operasi penjumlahan, kurang yaitu operasi pengurangan, asterik 1 yaitu operasi perkalian, double asterik yaitu pembagian, persen yaitu perpangkatan, persen yaitu modulasi perhitungan sisa bagi, double place menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1, double minus mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Contohnya pengguna operator-operator. Sekarang kita buat folder baru atau file baru untuk operator aritmetika.cs. Operator aritmetika.cs. Sekarang kita ketik scriptnya. Sama dengan
insert sama dengan untuk script operator aritmetika.cs. Skripnya seperti ini, sudah saya ketikkan tadi. Sekarang coba kita jalankan mode operator aritmetika. .cs. Nilai A-nya 10, B-nya 3. Teman-teman ada kesalahannya. Teman-teman tadi ada kesalahan isi skripnya. Jadi sekarang coba kita panggil ulang. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Sekarang kita buat lagi folder baru, namanya intdiff. Sekarang kita buat scriptnya. Fungsi force. Teman-teman, untuk scriptnya seperti ini. Sekarang coba kita uji cobanya. Nilai A-nya 10, nilai B-nya 3. Teman-teman ada kesalahannya. Coba kita lihat lagi. Selanjutnya kita masuki operator increment. Digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut dinaikkan atau ditambahkan 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Berikut ini kode perbedaan antara per-increment dan post-increment.
Sekarang kita buat folder baru atau file baru dengan nama operator increment .cs. Di sini kita ketik scriptnya var x titik koma enter. Teman-teman, sekarang coba kita uji coba. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Berikut ini contoh cara kerja dari operator decrement. Buat file baru. Kita buat folder baru. Operator. .cs. Sekarang kita ketik scriptnya var x sama koma enter. Untuk script operator decrement.cs, scriptnya seperti ini. Dia hanya mengubahnya di sini yang sebenarnya increment, sekarang kita ubah menjadi decrement. Coba kita lihat hasilnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita lanjut dengan operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, atau lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau cut, atau salah atau false. Perhatikan keterangan ini. Sama dengan 2 kali, yaitu sama dengan, tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan,
tanda sama dengan tiga kali yaitu identik sama nilainya dan tipenya. Tanda seru dan sama dengan 2 kali yaitu tidak identik. Tanda lebih kurang dari yaitu lebih kecil, lebih besar, terus lebih kecil sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Contoh, 3 sama dengan 2 kali petik tunggal 3 akan menghasilkan nilai true, sedangkan 3 sama dengan 3 kali petik tunggal 3 akan menghasilkan nilai flash. Berikut ini kode pengguna operator rasional. Sekarang kita buat file baru dengan nama operator relasional. .cs. Sekarang kita ketik skripnya. var a sama dengan 10, koma b sama dengan 20, titik koma enter, konsol. Di sini saya tinggal copy paste saja karena saya sudah ketik di atas biar cepat. Teman-teman, makanya hasil seperti ini. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Yang pertama, logika N. Operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan N bernilai true. Jika salah satu operan bernilai flash, maka hasilnya flash. Untuk melakukan operan logika N digunakan operator tabel logika operasi N lihat sebagai berikut. True and true hasilnya true, true and flash hasilnya flash, sedangkan flash and true hasilnya flash, flash and flash hasilnya flash. Selanjutnya logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai flash, maka hasilnya flash. True jika salah satu operannya bernilai true. Selanjutnya logika NOT. Logika NOT
Operasi not merupakan operasi negasi nilai yang dihasilkan operasi ini adalah kembalikan dari nilai operan sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi not. Berikut ini logika untuk operasi not, yaitu operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operasi yang digunakan untuk operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Cara kerja operator bitwise yaitu masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai flash dan 1 mempresentasikan nilai true. 1 bit sama dengan 8 bit. Nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversikan ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 00001100. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3. Kita buat contoh operator bitwise. Buat file baru, kita ketik operator bit.js, enter. Sekarang kita ketik skripnya, var a sama dengan 12, b sama dengan 10, konsol. Untuk script operator bitwise, scriptnya seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Coba kita ulang lagi. Hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan dari dua operator tersebut terletak pada arah penggeseran. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node. Potongan node akan menggeser 001100 atau 12 dalam bentuk bil biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00001111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Selanjutnya, operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan trik yang berfungsi untuk menyambungkan dua script. Yang berikut operator kondisional, yaitu tanda tanya titik dua operator tanda tanya titik. Dua operator ini juga sering disebut ternary karena memiliki 3 operan. Sekarang kita lihat contohnya.
Berikut kita buat file baru dengan nama operator kondisional. .js. Enter. Di sini kita ketik var sama dengan untuk script operator kondisional. Skripnya seperti ini, seperti ini. Sekarang kita uji coba. Kode op maka hasilnya akan seperti ini. Berikut operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu. Yang berikut operator tipe of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Sekarang kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat kode operator tipe of. Sama dengan 10 tipe of Untuk hasil operator tipe of, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, operator instead of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel, satu atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan.
Kita perhatikan kode operator instant of. Node pares sama dengan new string Maaf teman-teman, ada kesalahannya. Kesalahannya di sini seharusnya S besar dan J besar. Sekarang lanjut. S instansi of maka hasilnya akan seperti ini. Sekian dan terima kasih untuk tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutannya.